Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut hari ini dengan pertemuan kita yang kedua, namun masih dalam pembahasan yang sama ya, tentang sistem reproduksi pada manusia, tapi dengan materinya yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak semuanya, apakah anak-anak tahu semuanya itu apa itu menstruasi? Adakah yang menstruasinya tidak stabil? Nah, ini terutama pertanyaan ini khusus untuk perempuan ya, tapi yang untuk laki-laki juga anak-anak juga harus tahu. Kenapa? Karena nanti kan kedepannya itu anak-anak semuanya pasti akan punya istri. Nah, terus adakah yang tahu proses fertilisasi itu seperti apa? Nah, bagaimana penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia? Untuk mengetahui semua jawaban ini, marilah kita belajar materi ini bersama-sama. Oke, let's go. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, anak-anak semuanya harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Yang kedua, menjelaskan jenis dan hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Yang ketiga, mengidentifikasi proses fertilisasi dan kehamilan. Yang keempat, menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Yang kelima, menjelaskan penyakit pada reproduksi manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada reproduksi manusia. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang menstruasi. Namun sebelum Ibu menjelaskan tentang siklusnya, di sini anak-anak semuanya harus tahu dulu pengertian dari menstruasi itu sendiri. Nah, menstruasi itu merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Biasanya menstruasi ini terjadi 1 bulan sekali, dan siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, bagaimana proses lengkapnya untuk siklus menstruasi? Marilah kita simak materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, pada umumnya satu siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Namun, ada sebagian perempuan itu mengalami siklus menstruasinya lebih panjang ataupun lebih pendek. Nah, biasanya seorang perempuan itu kalau misalnya dia mengalami siklus menstruasi pendek, itu akan berlangsung selama lebih kurang 18 hari. Sedangkan kalau misalnya perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang panjang, itu akan terjadi selama lebih kurang 40 hari. Nah, pada siklus menstruasi ini ada dibagi beberapa fase. Oke, fase yang pertama itu ada namanya fase menstruasi. Nah, pada fase ini ada hormon FSH atau biasanya disebut dengan nama follicle stimulating hormone. Nah, biasanya hormon ini dia memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Nah, hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, kelenjar ini terletak di bagian otak yang di depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami namanya menstruasi. Nah, pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Nah, pada saat dinding rahim ini mengalami fase proliferasi, nah tujuannya itu menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma.
Nah, fungsi lain dari hormon estrogen ini adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau biasa dikenal dengan nama luteinizing hormone. Nah, hormon LH ini terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Nah, peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses inilah disebut dengan nama proses ovulasi. Selanjutnya, pada fase ketiga itu namanya adalah fase sekretori, di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum, di mana sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba fallopi. Nah, jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka tidak terjadi namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, maka akan dikirimkan sinyal tertentu ke corpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Anak semua tadi sudah melihat video tentang fertilisasi atau pembuahan. Nah, setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadilah kehamilan selama 9 bulan di dalam kandungan ibu. Nah, di sini ada 3 trimester, di mana yang trimester pertama ini periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum-minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya itu tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, kondisi janin pada usia ini ukurannya itu lebih kurang 7 mm, dan embrio ini telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Nah, embrio ini sudah dapat disebut sebagai janin. Nah, janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantung amnion, atau biasanya disebut dengan nama kantong ketuban. Janin terlihat menyerupai manusia,
janin berukuran lebih kurang 5,5 cm, otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Nah, janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, memutar kepala. Nah, pada akhir trimester pertama ini, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelaminnya biasanya sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Nah, pada trimester kedua, di sini perkembangan utama janin yang pembesarannya ukurannya janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail lagi atau lebih rinci lagi dari yang sebelumnya. Nah, tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Kondisinya, kalau pada janin di trimester ini, dia ukurannya lebih besar lagi, yaitu 19 cm, berat badannya 0,5 kg. Nah, janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk, pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Nah, janin telah memiliki alis dan juga bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Nah, janin mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Kalau pada trimester ketiga, nah di sini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan di luarnya nanti. Nah, kondisi janin ini, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Nah, janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Nah, pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di sini ada beberapa penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang gonorea, atau biasanya singkatannya itu adalah GO. Penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, gejala penyakit ini itu biasanya ada rasa sakit pertama kali dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki. Kalau perempuan yaitu keputihan, warnanya kuning hijau. Nah, penyakit ini menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Itu adalah penyebab dari penyakit gonorea atau GO. Terus yang kedua yaitu penyakit sifilis atau raja singa. Nah, penyakit ini menular, biasanya disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum. Gejala awalnya yaitu luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Nah, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Nah, penyakit ini menyebarnya dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Jadi awalnya dari kelamin dulu yang diserang, setelah itu baru organ tubuh yang lainnya. Nah, ini kita ke penyakit selanjutnya, yaitu herpes simplex genitalis. Ini juga sama, kalau tadi bakteri ya, kalau ini disebabkan oleh virus. Virusnya namanya herpes simplex tipe 2. Nah, biasanya menyerang di bagian kulit di daerah genitalia luar, anus, dan juga vagina. Nah, biasanya awal gejalanya yaitu gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Nah, kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Nah, penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan ataupun tahun. Oke, kita lanjut ke penyakit selanjutnya yaitu HIV/AIDS. Pasti anak-anak semuanya sudah kenal dengan penyakit ini. Oke. Nah, kalau penyakitnya itu namanya AIDS, sedangkan virusnya namanya HIV. Jadi jangan sampai salah, penyakitnya namanya AIDS, sedangkan virusnya namanya HIV atau Human Immunodeficiency Virus, atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesianya itu kekebalan tubuh. Jadi kalau pada penyakit ini yang diserang adalah sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita. Nah, saat
penyakit ini atau saat virus ini datang pada sistem kekebalan tubuh, maka organ-organ yang lain pun akan terdampak. Nah, sehingga ketika orang yang sudah terkena penyakit HIV/AIDS ini itu sulit atau bahkan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Nah, biasanya ini bisa ditularkan melalui beberapa ya, terutama obat-obat terlarang, suntik yang berganti-gantian, atau dengan kata lain yang masuk ke dalam narkoba, ibaratnya gitu, pergaulan bebas ataupun seks bebas. Nah, biasanya melalui itu. Nah, terinfeksinya dari beberapa hal tadi. Nah, biasanya kalau orang yang sudah terinfeksi itu, dia kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam beberapa tahun dia akan menderita ini, namun tidak kelihatan. Jadi kalau udah beberapa tahun kelihatannya sehat, tapi setelah beberapa tahun kemudian dia akan semakin lemah. Nah, biasanya ini akan timbul penyakit yang lainnya seperti TBC, pneumonia, herpes, sarafnya pun akan terganggu. Nah, sehingga kalau yang sudah terkena penyakit ini akan sulit untuk diobati. Apalagi kalau misalnya yang terkenanya pada ibu hamil, ini pasti akan menular pada anak yang ada di dalam kandungannya. Maka dari itu harus hati-hati di dalam hal ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini kita bahas penyakit selanjutnya, itu tentang penyakit keputihan. Memang semua wanita ada keputihan, cuman dalam batas normal. Kalau yang kita bahas di sini itu keputihannya tidak normal. Kenapa? Karena dari warnanya. Warnanya itu putih kekuningan atau putih keabuan pada bagian vagina, dan sifatnya itu encer ataupun kental. Baunya juga tidak sedap. Itu keputihan pada penyakit ini. Nah, biasanya itu disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan juga parasit. Nah, biasanya kalau sudah keputihan yang seperti ini, dia atau perempuan itu akan merasa gatal pada bagian vaginanya. Nah, untuk itu, untuk perempuan atau untuk anak-anak ibu yang perempuan terutama harus menjaga kesehatan pada bagian vaginanya dengan baik. Selanjutnya yaitu penyakitnya epididymitis. Nah, dari kata-katanya sepertinya menyambungnya kepada organ reproduksi laki-laki. Oke. Nah, di sini penyakit ini itu merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Nah, penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri dan pembekakan pada salah satu testis. Nah, biasanya ini disebabkan oleh apa? Pergaulan bebas. Nah, ini untuk anak laki-laki ya. Maka dari itu harus menjaga pergaulannya, menjaga kebersihan di bagian organ kelaminnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan sekarang upaya pencegahannya pada penyakit itu supaya tidak terjadi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Nah, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jean. Jadi kalau bisa pakainya yang longgar. Terus yang kedua, membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap kali buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Nah, yang ketiga atau yang C, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat atau yang D, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima atau E, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin.
Nah, pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Jadi kalau pada perempuan harus terus berganti ya, ibaratnya gitu. Jangan pula satu hari cuman sekali ganti atau 2 kali ganti. Yang keenam atau F, itu bagi kamu yang perempuan juga. Hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Yang terakhir, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu harapkan anak ibu semuanya bisa memahami materi kita hari ini dengan baik. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya.